Indonesia gagal lolos lebih cepat ke Paris usai kalah melawan Irak dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. Namun tenang, masih ada kesempatan bagi timnas Garuda Muda untuk unjuk gigi dalam playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Lalu bagaimana persiapan timnas sepak bola Indonesia pasca Piala Asia? Kita akan berbincang bersama dengan Waketum PSSI Zainuddin Amali dan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat pagi Pak Amali, Bungkus. Selamat pagi. Pagi, semoga sehat selalu ya Pak Amali dan Bungkus. Tadi kita sudah dengarkan sendiri orang tua Muhammad Ferrari katanya sampai menahan napas melihat laga dari timnas semalam. Pak Amali, bagaimana Anda melihat pertandingan semalam? Karena sebelumnya kan sudah harus mengakui keunggulan Uzbekistan, nah sekarang juga harus mengakui keunggulan Irak. Bagaimana Anda menganalisis permainan teman-teman di timnas tadi malam? Ya, biar nanti Bungkus yang menganalisis ya. Saya secara umum saja. Secara umum Tanggapan kalau saja begitu, Pak saya Amali. melihat, saya melihat bahwa di awal-awal itu kita masih bagus, masih berimbang, bahkan kita bisa memasukkan gol ke gawang lawan, dan itu masih sangat bagus kelihatan. Tetapi pertengahan, kemudian apalagi babak-babak yang sudah beberapa menit hampir selesai yang pertandingan normal, anak-anak kelihatan betul sudah kelelahan ya. Saya lihat itulah yang menyebabkan sehingga juga konsentrasi mereka mulai berkurang ya, dan kelelahan ini hampir merata di semua pemain. Kita lihat gol kedua ya, yang tadinya mungkin ya jebakan offside, tetapi itu tidak, karena bisa lolos pemain Irak. Anak-anak sudah tidak bisa mengejar lagi. Jadi kalau saya pribadi melihat yang paling ini adalah faktor kelelahan dari para pemain. Mungkin karena sudah bertanding begitu lama dari fase ke fase, bahkan ada yang bertanding sampai dengan perpanjangan waktu, sampai dengan final. Ini melelahkan dan recovery-nya juga belum cukup. Nah, di samping itu memang kelihatan ya Irak bermain baik ya, bermain bagus mereka, dan anak-anak memang ya kita lihat ya harus mengakui apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain Irak. Di samping itu juga kita kalah di bola-bola atas ya, karena memang postur yang lebih pemain-pemain Irak, sehingga memungkinkan kita lihat beberapa kali mereka memainkan tendangan jarak jauh dan bola-bolanya bola-bola atas, sehingga posisi anak-anak selalu berada di belakang pemain Irak. Dan dari sisi kecepatan juga pemain Irak saya kira cukup juga cepat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di awal-awal anak-anak masih bisa mengimbangi, bahkan kita bisa melakukan gol ya. Tetapi ya itulah sepak bola. Kalau fisik juga tidak bugar lagi, apalagi di 20 menit terakhir, disitulah waktunya kita akan diserang habis-habisan, akan dikurung. Namun demikian Irak juga tidak bisa dengan leluasa memasukkan golnya kepada kita, walaupun anak-anak sudah dalam kondisi kelelahan seperti itu. Tapi yang kita harus akui dan kita harus apresiasi, kita puji adalah semangat anak-anak, semangat juang luar biasa dari anak-anak kita. Bagaimana berjuang untuk memenangkan pertandingan, tetapi memang ya itulah sepak bola, memang ya kita belum bisa memenangkan. Semangat juang itu yang harus dipertahankan, dan juga optimisme nanti apalagi jelang akan melawan Guinea ya Pak Amali ya. Itu tadi analisis itu sudah bisa taktis Pak Amali, analisisnya. Bungkus, apakah benar ini salah satu faktornya adalah kelelahan? Karena kan kalau kita lihat di awal startnya bagus ya, ada gol dari Ivan Jenner, itu sebenarnya cukup membuat timnas on fire. Tapi yang terjadi setelahnya, apakah ya memang Anda setuju bahwa itu ada kelelahan yang dialami, atau mungkin secara mental? Kalau yang di awal waktu melawan Uzbekistan, mungkin setelah gol pertama
dianulir, mentalnya jatuh. Nah, apakah ini gol yang dilesakan pertama oleh Irak yang membuat mental mereka kurang lebih terpengaruh, Bungkus? Iya, saya setuju dengan Pak Amali bahwa problemnya lebih ke fisik ya. Karena kalau kita lihat pertandingan 2 kali 45 dilanjutkan dengan babak tambahan itu terlihat temponya tuh semakin lama semakin menurun. Di pertandingan babak pertama temponya kan sangat cepat. Pemain-pemain kita meladeni permainan cepat dari Irak dan berhasil mengimbangi bahkan sempat unggul ya. Tapi memang ketika pertandingan sudah memasuki fase babak tambahan, tempo permainan kita memang cenderung menurun. Secara permainan sebenarnya kualitas kita tidak kalah. Kita bisa lihat indikatornya misalnya penguasaan bola. Itu kita bisa menguasai bola bahkan lebih banyak possessionnya sampai 52%. Kemudian jumlah peluang ya, saya mencatat mereka punya sekitar 15 peluang secara keseluruhan, meskipun yang on target hanya 3 atau 4. Jadi artinya kita secara permainan bisa mengimbangi Irak, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa Irak ini tidak serapih Uzbekistan mainnya, tidak serapat Uzbekistan pertahanannya, dan kita terbukti mampu membobol gawang Irak. Hanya memang faktor jadwal yang padat ditambah dengan pemain Irak yang secara fisik tampaknya lebih kuat, lebih punya stamina lebih baik, itu yang dimanfaatkan oleh Irak untuk memaksa terus main dengan tempo tinggi ya. Mereka terus memainkan bola-bola daerah yang menguras pemain kita untuk terus adu sprint. Itu saya pikir kepintaran Irak ya. Dan memang di babak kedua pemain kita karena fisik sudah menurun, konsentrasi juga jadi agak menurun. Ketika kita mencoba menerapkan taktik offside ya, jebakan offside, itu kan dibutuhkan kualitas fisik yang kuat untuk adu sprint ketika terjadi situasi kecolongan. Dan disitulah kita kecolongan karena kita tidak memiliki pemain yang staminanya masih cukup untuk mengcover ruang-ruang yang kosong itu. Jadi saya pikir apapun yang didapat kemarin, kita sudah melihat pencapaian yang luar biasa menurut saya. Dan mungkin menarik adalah ini pertama kalinya kita ada di Piala Asia dan ini pertama kalinya kita berhasil menembus semifinal. Nah yang menarik juga nantinya, Guinea juga kurang lebih sama. Guinea juga pertama kalinya lolos ke Piala Afrika dan pertama kalinya masuk semifinal dan harus kalah juga di perebutan 3-4. Jadi ini tim dari dua tim dengan nasib yang sama yang akan bertemu untuk mendapatkan satu tiket terakhir ke Olimpiade. Oke, menarik. Nanti sebelum kita ke Guinea, saya ingin tanya ke Pak Amali lagi. Ada pernyataan dari Coach Sinteyong, Pak Amali. Sebenarnya katanya yang mungkin menghambat adalah perbedaan kedalaman skuad yang menjadi faktor kekalahan Indonesia. Irak dinilai terbantu karena memiliki skuad yang merata, sedangkan Indonesia ini selalu memainkan komposisi yang sama sehingga tidak cukup solid dari setiap performa individu. Nah, dari curhatan teman-teman anggota Timnas Garuda Muda, apakah itu juga berpengaruh? Karena kemarin setelah mendapatkan kartu merah ya, maksudnya Ricky Ridho setelah tidak bisa bermain, apakah ini cukup berpengaruh terhadap mental keseluruhan pemain Timnas ini dan skill individunya juga terpengaruh dari situ, Pak Amali? Ya pasti, kan beberapa kali Ketua Umum Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa skuad kita ini tipis. Jadi kalau sempat ada masalah, itu tidak begitu gampang ya mencari penggantinya. Sekarang ini problem kita di pemain belakang. Pemain belakang kita dengan Rizky Ridho terkena kartu, kemudian saya dapat informasi si Hapner semalam sudah ditarik lagi oleh klubnya. Kemudian yang lain juga sedang ada masalah walaupun tidak serius. Kita berharap dari long list yang 50 itu masih bisa ada tambahan yang bisa kita panggil lagi. Saya nggak tahu aturannya seperti apa, tetapi saya komunikasi dengan teman-teman itu memungkinkan ya. Kan di dalam long list yang 50 itu ada Elkan Bagot, ada Dewangga ya yang tidak sempat karena memang keterbatasan dari shortlistnya. Nah mudah-mudahan karena ini sudah babak playoff masih memungkinkan. Jadi kalau ditanyakan apakah di masing-masing posisi itu kita sudah cukup, saya kira tetap masih kurang. Kalau bahasa Pak Erick itu tipis kita di posisi-posisi itu. Dan benar apa kata Coach Sin, memang ya yang dimainkan itu adalah yang orang sudah tahu tipe permainannya. Jadi lawan itu sudah tidak begitu sulit lagi membaca anak-anak
dan tinggal itu harapan kita, mudah-mudahan long list kita masih bisa digunakan Oke. dan Jadi bisa memungkinkan itu. Regulasi oke. saya belum tahu persisnya seperti apa ininya. Oke, kita nantikan siapa nanti akan menambah skuad Garuda Muda ini. Artinya memang tipis kalau Pak Amali bilang tadi di lini-lini tertentu ya, terutama yang kehilangan personil. Bungkus, apakah memang sesuai pernyataan dari Coach Sintayong bahwa tidak cukup solid performa individu dari timnas kita ini, apalagi kalau dibandingkan dengan timnas Irak? Iya, jadi kalau sebuah tim dari pertandingan yang satu ke pertandingan berikutnya memainkan skuad yang sama terus-menerus, itu kan sebetulnya gambaran bahwa tim ini lapisan pemain utama dengan pelapisnya itu agak beda gitu ya. Misalnya kita bandingkan dengan Uzbekistan. Uzbekistan itu sebelum lawan Indonesia, itu mereka sudah memainkan 21 pemain. Jadi semua digilir main, sehingga siapapun yang bermain itu sudah merasakan sempat istirahat, sudah merasakan menit bermain. Keuntungannya ketika menghadapi lawan apapun, ketika ada pemain yang tidak bisa bermain karena cedera, karena akumulasi, pemain yang menggantikan sudah siap. Nah, ini agak berbeda dengan kita. Kita memang juga beberapa kali Coach Sintayong itu mencoba rotasi ya. Misalnya di belakang dia rotasi masukkan Komang, dia rotasi gantian antara Rio Fahmi dengan Fajar, di tengah juga dia bergantian sempat memainkan Arkan. Tapi memang pelatih selalu punya preferensi ya, pemain-pemain yang dianggap lebih sesuai dengan pola mainnya, dan terlihat bahwa pemain-pemain yang mendapatkan preferensi dari coach itu jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 14 orang. Dan itulah yang membuat Sintayong mengatakan skuadnya tipis ya. Itu saya pikir kalau kita lihat dari sisi permainan, memang terlihat kalau pemain-pemain yang merupakan preferensi pertama itu tidak main, seperti misalnya Justin tidak main, Ya. kemudian Rizky Ridho tidak main, pasti ada gap permainan, ada gap kualitas. Seperti di pertandingan kemarin, ketika Ridho tidak main, memang pertahanan kita lebih mudah diterobos ya. Kita kiper dipaksa harus sering berhadapan dengan satu lawan satu. Itu kan menunjukkan bahwa lapisan di depannya, pertahanannya itu tidak serapat ketika ada Rizky Ridho. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian di depan ketika Rafael tidak main, kelihatan daya dobrak kita tidak sekuat kalau Rafael main. Itu kan artinya juga ada gap antara Rafael dan pemain lain yang menjadi pelapisnya. Ini saya pikir hal-hal yang memang dialami oleh kita, tapi sebetulnya tidak hanya di timnas U23, tapi juga di timnas seniornya juga ada gap seperti itu. Dan itulah salah satu alasan mengapa saya memahami mengapa PSSI masih terus berusaha mempertebal lapisan pemain di timnas, karena memang di era modern saat ini sebuah tim yang kuat tidak cukup hanya punya 11 pemain utama. Kalau perlu punya 24 pemain utama, bahkan lebih luar biasa lagi 50 pemain utama dalam long list-nya. Oke, baik. Eh, yang menarik tadi soal tambahan personil ya, Pak Amali. Meskipun belum ada kepastian, tapi tentu ini harapan bisa masuknya Elkan Bagot, karena Coach Sintayong sendiri sudah istilahnya udah memanggil Elkan Bagot untuk nanti playoff Olimpiade 2024 lawan Guinea. Nanti kita akan bahas itu dan bagaimana persiapan timnas jelang playoff Olimpiade Paris. Nanti kami akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pak Amali, ini saya mendapatkan pertanyaan lagi ya untuk mengonfirmasi soal Elkan Bagot nih Pak Amali, karena sebelumnya cedera namun sekarang sudah sembuh. Kemudian juga musim Elkan Bagot bersama Bristol Rovers di divisi ketiga Liga Inggris juga telah berakhir. Oleh karena itu namanya selalu disebut-sebut nanti akan bergabung. Apakah sudah ada konfirmasi terkait hal ini Pak? Secara spesifik Elkan Bagot akan bergabung? Ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi, tetapi di dalam 50 nama yang masuk dalam long list itu ada nama dia. Jadi memang Coach Sin sudah memasukkan ya, termasuk juga yang masih ada di sini waktu itu harusnya berangkat tetapi ada masalah kesehatan, yakni Dewangga ya. Nah, ini yang sedang kita tunggu. Mudah-mudahan regulasi memungkinkan ya, karena kita kehilangan banyak pemain belakang ya. Kalaupun ada, tadi Bungkus sudah sampaikan, gapnya juga masih terlihat antara pemain utama dan pemain pengganti. Nah, Oke. kita berharap sih bisa ya, kita berharap bisa, karena ini kan sudah babak playoff ya. Kalau yang waktu masih di Qatar kan memang harus memainkan pemain yang ada dalam shortlist ya.
Jadi itu harapan Oke, kita jadi kansnya bahkan besar, Elkan, Depan. namun masih menunggu regulasi itu yang terpenting ya Pak Amali. Tapi benarkah teman-teman timnas Garuda Muda ini akan langsung bertolak ke Paris Pak dari Qatar, tidak pulang dulu ke Indonesia? Iya, langsung informasi yang saya dapatkan mereka akan langsung ya. Mereka daripada harus kembali lagi ke sini kan makan juga waktu dengan jarak tempuh antara Doha dan Jakarta, kemudian dia harus ke Paris lagi. Dari itu kan hanya beberapa jam ya, 5 apa 6 jam dari Doha ke Paris. Jadi diputuskan mereka akan langsung menunggu di sana untuk tanggal 9 sambil berlatih lagi ya. Dan Oke, siapa-siapa yang nanti di dalam tim itu kita menunggu saja pengumuman resmi dari pelatih dan PSSI. Tetapi oke, harapan kita seperti itu. Saya baik, mendapatkan informasi memungkinkan untuk memainkan 50 yang di long baik. list itu. Ini relevan dengan pernyataan Coach Sinteyong nanti akan mengembalikan stamina teman-teman timnas. Bungkus, apakah waktu yang singkat ini tanggal 9 nanti sudah harus bertarung lagi setelah sebelumnya mentalnya harus dihajar begitu ya dengan kekalahan dari Uzbekistan dan juga dengan kekalahan dari Irak. Dalam waktu yang singkat ini apa yang harus dilakukan oleh timnas untuk melawan Guinea, apalagi kalau melihat track recordnya tim-tim Afrika yang sudah pernah berlaga melawan Indonesia? Iya, kalau ukurannya 1 minggu dibandingkan Indonesia dengan Guinea, tentu bagi Guinea itu lebih favorable ya, lebih lebih nyaman. Mereka punya waktu yang lebih siap. Tapi sebetulnya untuk sebuah tim 1 minggu sudah lebih dari cukup untuk melakukan recovery ya. Bahkan kalau terlalu lama juga ada pengaruh terhadap ini ya, peak performance ya. Karena mereka kemarin kan sudah di maintain supaya bisa mencapai peak performance di turnamen ini. Kalau nanti mereka jedanya lama, misalnya 2 minggu, itu malah harus di maintainnya lebih lama lagi. 1 minggu itu menurut saya cukup bagi kita untuk memulihkan kondisi. Yang penting itu menurut saya memang jangan pulang dulu ke Jakarta, karena kalau pulang dulu ke Jakarta itu waktunya akan banyak terbuang untuk perjalanan. Dan yang kedua mungkin akan ada banyak hal-hal di luar sepak bolanya yang nanti akan membuat pemain konsentrasinya terganggu. Dengan langsung menuju Paris, mereka bisa langsung recovery di sana, langsung melakukan pemulihan tidak hanya fisik tapi juga psikis, mental bertanding juga, sehingga nanti saya pikir menghadapi Guinea mudah-mudahan mereka bisa bermain seolah-olah baru memulai turnamen. Itu yang paling penting. Guinea ini secara fisik lebih kuat daripada kita ya. Bahkan kalaupun sama-sama pemulihannya 1 minggu, mereka secara fisik lebih kuat gitu. Karena itu penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu 1 minggu ini secara maksimal. Pemulihan fisik, pemulihan psikis, dan menguatkan mental bertanding. Karena menghadapi Oke. Guinea ini urusannya udah bukan lagi teknis atau taktis lagi, tapi sudah lebih ke mental bertanding ini. Karena do or die ini istilahnya. Do or die, Pak Amali, harapan Anda apa Pak nanti di laga playoff ini? Tentu kita semua optimis ya, tapi apa harapan Anda? Ya, tentu harapan yang paling utama kita bisa lolos ke Olimpiade. Itu saya kira menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Nah, di samping itu saya juga berharap pemain kita lengkap ya, yang bisa dimainkan, dan apa yang masih menjadi kekurangan kita bisa segera ditutupi oleh Coach Sinteyong. Dan ya kebugaran secara fisik, secara mental, psikis mereka tampil di Paris nanti, karena lawannya seperti yang disampaikan oleh Bungkus ini secara fisik main-main Afrika kan kita tahu. Jadi memang harus dibugarkan secara fisik, psikis, mental, dan pemain yang diturunkan dalam formasi yang lengkap. Itu harapan saya. Oke, soal fisik mungkin bisa belajar dari Irak ya, karena juga sedikit banyak sama-sama tinggi, sama-sama besar begitu. Bungkus, terakhir pesan bagi teman-teman timnas di skuad Garuda Muda apa nanti untuk di playoff? Iya, kalau menurut saya pemain-pemain kita ini sudah harus lepas dari ekspektasi publik yang begitu luar biasa ya. Jadi memang salah satu problem bagi pemain adalah beban di pundak yang saat ini terasa berat gitu ya. Ketika mereka sudah lolos ke fase grup, seolah-olah kita ini sudah mau jadi juara Asia gitu ya. Padahal perjalanannya itu kan sudah sampai di fase gugur aja sudah merupakan hal yang luar biasa. Nah, ekspektasi publik mudah-mudahan dengan hasil ini bisa lebih landai sehingga beban di pundak pemain juga bisa lebih rendah.
Jadi dengan bermain tanpa beban yang terlalu berat, saya percaya kemampuan tim ini sebetulnya bisa lebih baik lagi. Kalau kita lihat bagaimana mereka mengalahkan Korea, bagaimana mengalahkan Jordania, sebetulnya level permainan mereka cukup tinggi. Cuma mungkin kadang-kadang beban mentalnya yang terlalu berat, sehingga dalam pertandingan tertentu terasa pundak itu dibawa larinya lebih berat. Oke, baik, kita nantikan, kita doakan, dan semoga nanti di perbincangan selanjutnya kita membahas kemenangan timnas ya. Terima kasih Pak Amali, Bungkus. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Amali dan Bungkus sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.